Selamat datang di Ngobrol Makna, podcast santai yang ngajak kamu mikir tapi nggak bikin mumet nih. Baik, di episode kali ini kita bakal ngomongin soal konsep dalam ilmu sosial. Kedengarannya berat ya? Tapi tenang aja, kita bakal kumpas bareng-bareng lagi kayak nongkrong. Betul sekali. Baik, langsung saja ya. Di sebelah kami sudah ada pemateri kita kali ini. Boleh perkenalkan diri masing-masing? Halo semuanya, kenalin aku Anita Maharani Putri. Sudah Butar. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang konsep dan teori sosial. Nah, untuk pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konsep dan kenapa itu penting banget dalam dunia penelitian? Baik, langsung saja dijawab. Jadi ini, pernah nggak sih kalian tuh mikir kenapa kita tuh bisa ngerti maksud orang lain pas mereka tuh ngomong sesuatu? Misalnya pas teman bilang nih, gue lagi lapar, kamu langsung paham nih tanpa dia harus jelasin panjang lebar tentang kondisi tubuhnya. Nah, itu karena kita punya simbol yang ngewakilin ide atau konsep. Dalam hal ini, kata lapar tuh ada simbol dan rasa perut kosong itu ide yang wakilinnya. Lucunya, simbol itu nggak ada hubungannya sama ide aslinya, cuman kesepakatan aja. Makanya orang Jepang tuh bilangnya onaka suita, orang Indonesia tuh bilangnya lapar, tapi maknanya sama. Gokil kan? Gokil. Soalnya, Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, kita lagi di ranah akademik nih. Kalau di dunia akademik sendiri, konsep itu penting nggak sih? Nah, kalau di dalam dunia akademik sendiri tuh, konsep tuh harus didefinisikan dengan sangat jelas. Karena kan konsep ini tuh adalah alat bantu untuk memahami fenomena sosial yang tidak terlihat secara langsung. Kayak rasa takut, kekuatan politik, atau patriotisme. Nah, hal ini tuh penting agar para peneliti itu dapat menggunakan konsep mereka yang sama secara konsisten nih. Aku kasih contoh nih, biar kita lebih ngerti. Nah, ada nih satu peneliti, namanya itu Andreas Wimmer. Nah, dia ini nggak hanya ngandalin pengertian di sehari-hari, tetapi dia tuh bisa mendefinisikan etnisitas ini tuh kayak sebagai rasa yang memiliki terhadap budaya atau nenek moyang yang sama. Nah, dari definisi ini, itu tuh dapat lebih dispesifikasikan lagi tuh, dan bisa digunakan dalam konteks penelitian yang lebih dinamis. Oke, jadi pembahasannya sangat detail ya. Jadi kalau dalam teori sosial, konsep itu pasti nggak berdiri sendiri dong. Nah, kalau di teori sosial itu sendiri, konsep dikategorikan dalam beberapa jenis. Nah, kalau konsep itu dalam teori sosial ini biasanya kan benar kata kamu tadi, nggak berdiri sendiri. Karena tuh dia tuh membentuk jaringan konsep yang saling berkaitan. Nah, misalnya tuh dalam studi tentang kerusakan perkotaan, kita tuh nggak hanya membahas satu hal, tetapi juga mencakup berbagai konsep seperti organisasi, pengangguran, kemiskinan, bahkan di tingkat kejahatan. Nah, hubungan antar konsep ini tuh dapat membantu membangun pemahaman yang lebih menyeluruh tentang masalah sosial. Keren sekali ya. Kalau dari pendapat Nurmedi sendiri gimana? Oke, jadi itu ada juga perbedaan ya antara konsep sederhana dan konsep kompleks. Konsep sederhana itu biasanya hanya punya satu dimensi, seperti suhu atau pendapatan. Sebaliknya, konsep kompleks itu mencakup berbagai dimensi. Misalnya demokrasi tidak hanya berarti pemilu, tetapi juga melibatkan kebebasan berpendapat, lembaga legislatif, dan sistem hukum. Salah satu bentuk konsep kompleks itu adalah tipe ideal yang diperankan oleh Max Weber. Tipe ideal itu adalah model abstrak yang menggambarkan bentuk murni dari suatu fenomena. Misalnya, birokrasi ideal menurut Weber terdiri atas pembagian yang jelas, sistem aturan yang ketat, dan struktur organisasi yang tidak resmi, meskipun dalam kenyataannya tidak ada birokrasi yang sesuai dengan tipe ini. Model tertentu membuat kita memahami bagaimana birokrasi seharusnya bekerja. Dan selain itu ada juga konsep tipologi, yaitu penggabungan beberapa konsep untuk menjelaskan fenomena sosial secara lebih rinci. Misalnya teori anomi dari Robert Merton itu menggabungkan dua konsep, yaitu visual sosial yang diakui dan cara-cara sah untuk mencapainya. Jika seorang tidak bisa mencapai tujuan dengan cara yang sah, maka bisa terjadi penyimpangan. Gitu. Wow, keren sekali ya. Kalau tadi kalian menyinggung tentang konsep dalam teori sosial nih, aku jadi kepo deh tentang apa aja bagian dari teori-teori sosial. Oke, jadi di situ ada 5 bagian penting ya dalam teori sosial yang perlu kita pahami. Yang pertama itu ada arah teori bisa deduktif atau berangkat dari teori ke data, atau induktif itu yang berangkat dari data ke teori. Contoh pendekatan induktif itu adalah grounded teori yang membangun
teori langsung menjadi dasar. Yang kedua itu ada tingkatan analisis dalam teori sosial, itu mencakup 3 level. Yang pertama itu ada mikro, meso, dan juga makro. Yang ketiga itu ada fokus teoritik atau bisa substantif atau tentang topik tertentu seperti keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Atau formal tentang struktur dan hubungan sosial umum. Nah ya, itu nih aku mau nambah ini, kan kata Nurminggi tadi ada 5. Nah, jadi yang keempat itu ada bentuk penjelasan teori jika kausal atau menyebabkan sesuatu dapat terjadi, di mana struktural atau berdasarkan posisi sosial atau juga interpretatif atau berdasarkan makna yang diberikan individu. Terus yang kelima itu atau yang terakhir itu ada jangkauan teori, bisa berupa generalisasi empiris, teori tentang menengah atau kerangka kerja teoritis yang luas. Nah, dari bagi-bagian yang telah dijelaskan tadi, kenapa sih hal itu bisa menjadi teori yang kuat dan teori yang lemah? Bisa dijelaskan? Oke, baik. Aku mau jawab ya. Jadi gini, di dunia ilmu sosial itu ada 2 jenis teori yang sering banget dipakai nih. Yang pertama itu teori substantif dan teori formal. Nah, teori substantif ini biasanya lebih fokus ke hal-hal yang spesifik. Misalnya, kenapa di suatu tempat itu bisa terjadi ketimpangan sosial atau pola-pola tertentu dalam hubungan keluarga. Kelebihannya, dia tuh lebih nyambung. Kenapa lebih nyambung? Karena ini tuh sama kejadiannya nyata di lapangan. Tapi kekurangannya, dia agak susah buat diterapkan di topik lain karena terlalu fokus. Sementara itu, kalau teori formal sendiri itu lebih umum dan abstrak. Ibaratnya tuh kayak fondasi bangunan yang bisa dipakai untuk menjelaskan banyak hal, dari konflik, kekuasaan, sampai pembentukan identitas sosial. Tapi ya, kadang jadi kurang nempel sih sama kenyataan itu tadi sehari-hari. Itu sih. Jadi kita simpulkan ya. Jadi mengapa semua ini penting? Teori sosial itu bukan sekedar jargon akademis. Dia tuh adalah alat bantu yang krusial untuk memahami kompleksitas masyarakat. Jadi dia tuh membantu kita mengajukan pertanyaan yang tepat, menganalisis informasi yang lebih secure, dan pada akhirnya membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia sosial di sekitar kita. Tanpa teori, kita seperti detektif tanpa petunjuk, hanya mengumpulkan fakta tanpa bisa merangkainya menjadi sebuah cerita yang utuh. Oke, mungkin itu saja. Baik, itulah penjelasan yang cukup jelas dan rinci dan mengenai konsep dan teori sosial. Mungkin itu saja, kita akan masuk penjelasan selanjutnya. Sudah. Halo teman-teman semuanya. Nah, kalau di episode kemarin kita kan ngebahas mengenai konsep dan teori sosial. Kalau di episode kali ini kita bakal ngobrol topik yang super penting pada dunia penelitian sosial, yaitu tentang makna metodologi. Oke, nah jadi kan di tengah-tengah kita nih udah ada pemateri nih. Boleh tolong perkenalkan diri dulu tuh biar teman-teman di sana bisa kenal dengan kalian. Halo semuanya, perkenalkan, aku Nadia Adelia Sofila. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aditya Dwi Empriani. Halo Nadia dan halo Aditya. Halo. Oke, lanjut nih Mei. Oke, kita mulai yang paling dasar dulu nih. Kenapa sih fondasi filosofis itu penting banget nih dalam ilmu sosial? Dan gimana nih cara pandang kalian tentang pengaruhnya ke riset sosial? Baik, aku izin jawab ya. Jadi gini, banyak yang ngira penelitian itu cuma ada satu cara, padahal sebenarnya ada banyak banget nih pendekatan yang bisa kita pakai. Ibaratnya kayak masak nih, gak mungkin dong semua masakan itu pakai resep yang sama. Nah, begitu juga dengan penelitian, kita harus tahu berbagai resep atau pendekatan biar bisa milih yang paling cocok buat pertanyaan kita. Nah, jadi ada 2 pandangan besar yang ngaruh banget nih ke cara kita meneliti. Pertama, ada yang namanya realis. Mereka percaya bahwa kenyataan itu udah ada di luar sana, tinggal kita ungkap saja. Dan ada juga kubu kedua, yaitu nominalis. Mereka bilang kenyataan itu nggak sekedar ada, tapi dibentuk lewat bahasa, ide, dan interaksi sosial. Jadi tugas peneliti itu lebih kayak ngelihat gimana makna itu dibentuk dan disepakati dalam masyarakat. Jadi intinya nggak ada pendekatan yang paling benar, semua punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Baik, itu saja dari saya. Oke, boleh lanjutkan. Oke, nah selanjutnya tuh apakah ada cara utama atau pendekatan yang digunakan dalam ilmu sosial itu sendiri? Boleh tolong dijelasin?
Sebenarnya ada 3 cara utama ilmuwan sosial yang mempelajari tentang manusia itu sendiri. Dulu cuman ada filosofis atau agamawan yang mikiri soal perilaku manusia. Lalu muncul ide yang mengatakan kita bisa memakai cara ilmiah. Nah, jadi pemikiran tersebut muncul 3 pendekatan utama. Yang pertama itu tentang pendekatan positivis, yang mana ini mirip ilmu alam, cari hukum sebab akibat yang objektif, pakai data yang dengan angka, tujuannya untuk menemui pola yang asli. Yang kedua itu ada cara interpretatif, yaitu lebih berfokus pada pemahaman makna dari sudut pandang individu. Mereka pengen tahu kenapa nih orang lebih melakukan pada yang mereka lakukan, bukan cuman untuk mencari polanya. Nah, itu yang ketiga itu teori kritis, yang mana ini nggak cuman pengen ngerti, tapi juga pengen mengubah masyarakat jadi lebih baik. Mereka lihat ada ketidakadilan dan pengen memperbaikinya lewat penelitian. Jadi ada yang berfokus pada angka, ada juga yang berfokus pada pemahaman makna, dan ada juga yang berfokus pada perubahan sosial. Kadang penelitian juga mencampur antara ketiganya. Intinya beda pendekatan, beda juga cara pandang orang pada realitas sosial. Mungkin itu saja. Oke, soalnya itu jadi apakah ada penjelasan lebih dalam nih terkait 3 pendekatan yang sudah dijelaskan secara singkat oleh Nadia tadi? Izin menjawab ya. Ada pada teori yang pertama itu mengenai teori ilmu sosial positivis, yaitu yang sering kita sebut itu teori PSS. Yang mana teori ini, pendekatan ini yang sangat berpengaruh dalam penelitian sosial. Pada abad 18 sampai 19 saat ilmu alam seperti fisika, kimia yang berkembang pesat, para cendekiawan sosial berpikir mengapa tidak menerapkan metode ilmiah itu untuk studi masyarakat. Nah, dari situ lahir PSS yang percaya bahwa ada logika universal dalam ilmu pengetahuan. Misalnya, metodologi penelitian tentang gravitasi bisa diterapkan untuk memahami angka kriminalitas. Jadi, ciri khas PSS ini meliputi fokus pada data kuantitatif, seperti angka, statistik, atau untuk mencapai hasil objektif atau data real. Jadi, PSS ini berupaya untuk membuat ilmu sosial seilmiah mungkin dengan fokus pada data terukur dan hukum sebab akibat. Baiklah, untuk teori selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Yang kedua itu ada ilmu sosial interpretatif atau yang kita kenal dengan ISS. Nah, jadi dalam ISS ini ada 2 pandangan besar nih. Yang pertama itu ISS, ilmu sosial berupa ilmu alam. Nah, orang-orang di kubu ini ngelihat penelitian sosial tuh kayak penelitian fisika atau biologi. Mereka ingin nyari hukum-hukum umum yang berlaku di masyarakat. Benar-benar ingin objektif, tanpa campur tangan nilai pribadi. Jadi, mereka lebih suka pakai angka-angka, data kuantitatif, statistik, dan sebagainya buat ngebuktiin teori mereka. Sementara itu, ada juga pendekatan kedua yang kita kenal sebagai pendekatan interpretif. Nah, yang ini beda banget nih. Mereka percaya bahwa manusia itu kompleks, punya pikiran, perasaan, dan makna di balik setiap tindakan. Jadi, kalau mau ngerti masyarakat, kita harus masuk ke dalam cara berpikir orang-orang yang kita teliti. Makanya, pendekatan ini lebih sering pakai wawancara, observasi langsung, dan cerita-cerita dari lapangan alias data kualitatif. Sekarang soal nilai-nilai. Kubu ISS sebisa mungkin menghindari nilai pribadi, biar penelitiannya netral. Tapi kalau di pendekatan interpretif, mereka justru bilang nih, nilai-nilai itu pasti ikut campur. Jadi mending kita sadari ungkapan saja. Mereka percaya semua pandangan itu valid selama itu bermakna buat orang yang memegangnya. Nah, tadi sudah membahas ya tentang ilmu sosial interpretif. Nah, yang ketiga itu kita membahas ilmu sosial kritis. Pertama kita bahas dulu soal sosiologi interpretatif. Nah, pendekatan ini tuh fokus banget nih buat ngerti kenapa sih orang ngelakuin sesuatu bukan cuma dari luar, tapi dari sudut pandang mereka sendiri. Jadi, semua tindakan sosial itu punya makna, dan makna itu dibentuk lewat interaksi dan percakapan sehari-hari. Kita nggak bisa asal tebak-tebak aja, harus masuk ke konteks sosialnya dan benar-benar ngerti perspektif orang itu. Makanya metode penelitian yang dipakai biasanya yang kualitatif, yang mendalam. Dia bisa nangkep nih makna di balik tindakan. Lanjut yang kedua yaitu ilmu sosial kritis. Nah, kalau pendekatan ini nih beda, nggak cukup cuma paham doang, tapi juga kritik dan aktif.
Jadi para peneliti di jalur ini biasanya ngelihat struktur masyarakat yang nggak adil, kayak ketimpangan kelas, diskriminasi, dan lain-lain. Mereka nggak netral-netral amat, seringkali mereka berpihak ke kelompok yang tertindas dan ingin bantu mereka dapat keadilan. Fokusnya tuh pada perubahan. Mereka percaya pengetahuan itu harus dipakai buat mengubah dunia, bukan cuma disimpan di buku. Terus mereka juga sadar banget soal posisi mereka sendiri sebagai peneliti. Mereka reflektif, artinya mikir terus tentang gimana nilai-nilai dan cara pandang mereka agar mempengaruhi penelitian. Dan yang kerennya lagi, mereka nggak cuma ngeliat masalah di permukaan, tapi nyari akar persoalannya. Bahasa, cara kita melihat dunia itu semua dianggap penting. Baik, itu saja dari saya. Wow, keren banget ya. Jadi pembahasannya sudah sangat-sangat terstruktur, sangat rinci, dan bikin kepala kita sudah mulai terasa berat nih. Tapi tenang guys, kita di sini tuh bakal bahas dengan cara yang lebih santai dan mudah dimengerti. Oke, daripada kita kayak tegang-tegang banget, aku ada satu analogi nih. Boleh. Nih. Apa ya? Ini tuh tentang kenapa matahari terbit dan tenggelam. Dulu itu kan banyak orang percaya kalau matahari itu digerakkan dewa pakai kereta. Kalian pernah dengar nggak sih sebenarnya? Belum. Nggak pernah ya? Tapi kayak ini aku pernah baca ya. Terus, tapi tuh sekarang tuh kita udah tahu jawabannya lebih ilmiah. Kira-kira apa? Ada yang Ya. tahu? Apa ya? Ayo apa? Nggak tahu. Kira apa tuh? Nah, ini tuh karena rotasi bumi. Jadi, ini tuh adalah contoh gimana penjelasan ilmiah bisa lebih kuat dari sekedar ramalan. Oke, jadi kita mau back to topic ya guys ya. Nah, terakhir nih. Tahu aku kan dalam ilmu sosial yang lama itu ada yang namanya pendekatan feminis dan postmodern. Apakah kalian bisa jelaskan tentang hal menarik dari dua pendekatan tersebut? Menarik banget ini. Dua pendekatan itu agak nyeloneh tapi cukup menarik nih. Ada riset feminis dan riset postmodern. Nah, mereka ini kayak anak band tapi di dunia penelitian sosial, tapi beda banget sama band mainstream nih, yang kayak positivisme yang telah kita jelaskan tadi. Jadi gini, riset feminis itu intinya dilakukan oleh orang-orang yang sadar banget sama isu gender, terutama perempuan seperti kita perempuan. Mereka pengen kasih panggung buat suara perempuan yang sering nggak kedengeran. Mereka juga bilang, banyak banget nih riset tuh sebenarnya bias cowok banget. Cara pandang, fokus masalah, bahkan bahasa yang dipakai semuanya kayak dunia laki-laki banget. Riset feminis ini pengennya lebih peka, lebih ngerti sama kayak kita perempuan, lebih kolaborasi sama yang diteliti, dan yang lebih penting, pengen ada perubahan positif buat isu perempuan. Mereka nggak percaya deh sama riset yang sok-sok netral, padahal mah ada aja tuh nilai-nilai yang ke bawah. Yang kedua tuh riset postmodern. Nah, intinya di riset ini dia tuh anti kemapanan banget sih. Mereka ini kayak bilang, ilmu sosial tuh nggak bisa apa ilmu asli. Mereka nggak percaya sama penjelasan yang abstrak, nggak yakin penelitian itu bisa nemuin kebenaran yang universal. Buat mereka, semua deskripsi itu sama-sama valid, tergantung persepsi masing-masing. Bahkan mereka bilang laporan riset tuh kayak karya seni itu aja. Tujuannya buat bikin kita mikir, ngerasa sesuatu, bukan cuma ngasih fakta yang lebih tinggi. Jadi dua pendekatan itu mereka tuh emang nggak sepopuler yang lain yang sudah dijelaskan tiga teori tadi, tapi perspektif mereka tuh lebih penting buat ngelihat dunia sosial yang sudut pandang yang berbeda itu saja. Keren banget ya teman-teman pembahasan tadi mengenai metodologi nih. Mungkin teman-teman udah paham ya mengenai apa itu metodologi dan pembahasan lainnya nih. Oke, nah dari banyaknya penjelasan dari pemateri kita ini, aku mau kasih sedikit aja kayak pepatah gitu. Nah, intinya tuh guys, penjelasan yang lebih baik itu bukan cuma soal nebak masa depan aja, tapi juga bisa kasih kita pemahaman yang logis dan bisa diuji. Dan itu penting banget buat ilmu pengetahuan yang sedang kita jalani sekarang. Mungkin itu saja podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye! Dalam telepon. Bye-bye.